Nah, kan tempo hari kan banyak sekali kasus yang menimpa artis, ada GA, yang terbaru ada apa namanya MC yang baru tertangkap narkoba. Tapi kan mereka-mereka itu kan tidak ditahan. Tapi ada juga yang tempo hari kasus ikan asin, artisnya yang terlibat langsung ditahan. Nah, ini kan ada perbedaan, ada yang ditahan, ada yang tidak ditahan. Mungkin Bang Henry boleh menjelaskan ke kita dulu nih, apa yang dimaksud dengan penahanan itu menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, Bang? Nih, saya bacakan ya pasalnya berdasarkan pasal 1 angka 21 ya. Jadi pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau kita sebutnya KUHP, itu pasalnya ya. Kita kaitkan dengan pasal karena kita bicara secara hukum, ya. Namanya penahanan itu ya, kalau diartikan dalam di sini itu menempatkan. Jadi menempatkan tersangka atau terdakwa di satu tempat. Jadi si tersangka sama terdakwa ini ditaruh di satu tempat. Nah, yang ditunjuk oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Nah, itu artinya itu. Jadi penahanan itu artinya menempatkan seorang tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang ditunjuk oleh penyidik, yaitu kepolisian, penuntut, jaksa penuntut umum, ya, hakim, si pemeriksa dalam perkara hukum. Itu artinya. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut, jenis-jenis tahanan itu apa saja, Bang? Tahanan ada 3 nih. 1 di rumah tahanan negara, rutan, ya, rutan penjara. Kalau orang masyarakat sebutnya itu penjara, rutan, rumah tahanan negara. Kedua, rumah si tersangka atau terdakwa. Ketiga adalah kota. Tergantung nanti. Jadi penentuannya itu oleh penyidik. Apakah ditahan di rutan? Apakah ditahan di rumah? Apakah ditahan di kota? 3. Tapi rutan ini kadang-kadang masuknya di kepolisian, ditahan di kepolisian, ya kan? Di Polda, di Polres, di Polsek, itu bisa untuk kepentingan penyidikan. Tergantung dari penyidiknya yang menentukan. Ya, oke. Nah, dalam berbagai kasus yang menimpa orang biasa maupun selebritas, itu kan ada yang ditahan, ada yang tidak ditahan ya, Bang ya. Nah, kategorinya itu yang kasus seperti apa yang boleh ditahan, yang seperti apa yang tidak boleh ditahan atau tidak ditahan, Bang. Kalau kita bicara tahan atau tidak ditahan, menurut KUHP atau KUHP ya, kita bicara KUHP, itu kalau ancamannya lebih dari 5 tahun, maka harus ditahan. Di bawah 5 tahun, tergantung dari si penyidiknya. Tergantung dari penyidiknya. Tergantung penyidiknya. Nah, penyidik melihat nih, oh ini si tersangka ini kayaknya bakal melarikan diri. Oh ini si tersangkanya ini bakal menghilangkan barang bukti. Ya kan? Nah, jadi kalau emang itunya akan bisa dilihat itu akan terjadi, maka si penyidik atau penuntut umum atau hakim bisa memutuskan untuk menahan. Nah, tahannya di mana ya tergantung mereka. Jadi tergantung dari subjektivitas di penyidik atau si penuntut umum atau hakim tersebut, si pemeriksa. Oke. Apalagi? Nah, kan orang namanya ditahan itu kan pasti nggak mau ya, Bang ya. Pasti nggak rela ditahan walaupun dia didakwa atau dituntut dengan pasal yang seperti Abang sebutkan tadi. Nah, makanya ada yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Nah, itu kalau mau mengajukan permohonan itu syaratnya apa, Bang? Gini, kalau permohonan penangguhan penahanan itu adalah hak seseorang tersangka atau terdakwa. Itu hak seseorang atau terdakwa punya hak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Ya, kalau bicara syaratnya, 1, mengajukan si tersangka, terdakwa atau menunjuk kuasa hukum mengajukan kepada penyidik untuk diminta ditangguhkan. Jadi tersangkanya nih,
terdakwanya atau terdakwanya ya melalui kuasa hukumnya mengajukan untuk penangguhan penahanan kepada penyidik. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, penyidik ini memberikan izin atau tidak? Dilihat lagi nih, apakah si tersangka terdakwanya ini akan menghilangkan barang bukti, akan melarikan diri, ya, akan bersulit penyidikan, ya kan, atau tidak? Kalau memangnya tidak, maka akan diberikan penangguhan penahanan. Nah, penangguhan penahanan tergantung. Apakah penangguhan penahanan itu tahanan kota, ataukah penangguhan penahanan biasa saja, ya, atau kalau sakit dibantarkan di rumah sakit, tergantung kepentingannya. Nah, ketiga, ya memang harus ada yang menjaminkan, baik jaminan badan, misalnya saudaranya, istrinya, atau anaknya, bapaknya, ibunya, atau emang ada jaminan uang. Nah, tergantung nanti dari kebijaksanaan si penyidik atau penuntut umum atau hakim yang memeriksa perkara tersebut. Jadi memang subjektivitas dari penyidik sangat besar di sini ya Bang ya, untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan penangguhan penahanan ini. Wah, ini bicaranya sudah, ya subjektivitas itu kan nggak ada batas ya. Subjektivitas itu kan nggak ada batas ya. Jadi bisa like, dislike, bisa dia melihat ya apa namanya, pada saat proses penyidikannya, penyidikan itu dilihat, oh ini orang ini kayaknya kok dipanggil sulit, orang ini kok diminta bukti kok ya kayak menghilang-hilangkan. Nah di situ kan penyidik bisa menilai ya, penyidik, penuntut umum atau majelis hakim melihat oh ini kok kayaknya orangnya bersulit, atau mungkin dipanggil-panggil tidak pernah mau hadir. Nah ada nanti perkara dia mau melarikan diri. Wah kalau begitu ya mengajukan penangguhan penahanan tidak akan dikabulkan. Tapi kalau dalam proses penyidikannya atau proses pemeriksaannya, penuntutannya ini dia mudah, dipanggil dia dengan gampang, terus bukti diminta juga dia dengan sukarela cepat, ya kan? Nah dilihat dari kronologi tersebut, maka nantinya penyidik berhak ya memberikan kebijaksanaan untuk dilakukan penangguhan penahanan. Ya, okay. Kalau emang dari awal sudah mempersulit ya jangan harap nanti penangguhan penahanan dikabulkan. Orang dipanggil 1 kali dengan patut tidak hadir, 2 kali dipanggil dengan patut tidak hadir, begitu 3 kali ya dikejar, begitu dapat ya langsung ditahan, begitu ditahan minta penangguhan penahanan, ya saya yakin nggak akan dikabulkan. Karena memang dia sudah mempersulit proses pada saat penyidikan atau penuntutan atau pemeriksaan di dalam pengadilan.